Komitmen pembangunan yang dilakukan Joko Widodo dalam membangun Papua tidak perlu diragukan lagi. Presiden ingin membangun infrastruktur di tanah Papua lebih cepat. Hal itu dilakukan demi menjangkau efektivitas warga dan pergerakan ekonomi masyarakat Papua. Selama menjabat menjadi presiden, Joko Widodo sudah 15 kali mengunjungi tanah Papua. Hal itu dilakukan lantaran Presiden Jokowi ingin memastikan percepatan pembangunan Papua dilakukan sesuai program yang dibuat oleh Presiden. Belum lama ini, tepatnya bulan Agustus 2022, Presiden Jokowi kembali menginjakan kaki di tanah Papua. Selain memberikan bantuan langsung tunai BLT BBM untuk pertama kalinya, Presiden Jokowi meluncurkan dan meresmikan Papua Football Academy di Stadion Lukas NMB, Jayapura. Presiden ingin melahirkan talenta-talenta berbakat dari tanah Papua. Komitmen Presiden Jokowi untuk membangun tanah Papua tidak perlu diragukan lagi. Papua merupakan salah satu daerah yang menjadi titik fokus pembangunan. Berbagai infrastruktur dihadirkan sebagai langkah nyata memperkuat perekonomian masyarakat Papua. Beberapa infrastruktur difokuskan Presiden Jokowi dalam membangun Papua, antara lain pembangunan Jalan Trans Papua. Proyek pembangunan Jalan Trans Papua membentang dari Provinsi Papua Barat hingga Provinsi Papua, dari Kota Sorong hingga Merauke. Panjang dari proyek Trans Papua ini lebih dari 4.000 kilometer. Selain meningkatkan perekonomian, pembangunan Jalan Trans Papua ini untuk mengurangi kesenjangan pendapatan serta mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah. Di tahun 2019, Presiden Jokowi meresmikan jembatan panjang Hamadi Holteka dengan panjang 1.328 meter yang menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muaratami di Provinsi Papua. Dengan adanya jembatan ini akan menumbuhkan titik perekonomian baru di Jayapura dan sekitarnya. Selain jalan dan jembatan, Presiden juga membangun infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan di Bumi Cenderawasih bukan perkara mudah. Banyak hambatan dan tantangan yang menghadang dalam pelaksanaan di lapangan. Akan tetapi, pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin seakan tak pernah menyerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur di Bumi Cenderawasih. Berbagai infrastruktur dihadirkan sebagai langkah nyata memperkuat perekonomian masyarakat Papua. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami. Di studio ada Felix Wanggai, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Wawasan Kebangsaan. Dan Jaleswari Pramoda Wardani, Deputi 5 Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden. Ibu Dani, Pak Felix, terima kasih telah hadir bersama kami di Prime Time News. Berbicara mengenai Papua, Pak Felix dan juga Bu Dani, kita mungkin bisa memaknai awalnya dari jumlah kunjungan yang Presiden Joko Widodo lakukan kepada Papua ya. Hitungannya sudah mencapai 15 kali. Mungkin bisa lebih yang tidak kita ketahui. Ini maknanya apa, Bu Dani? Apakah memang Papua ini menjadi prioritas oleh Presiden Joko Widodo untuk dibangun? Ya, kalau kita melihat kunjungan Presiden 15 kali ke Papua, saya rasa kita penting untuk melihat di awal-awal Presiden selalu mengatakan bahwa kita harus membangun bukan Jawa sentris atau Sumatera sentris atau apapun namanya itu, tetapi Indonesia sentris. Dan itu harus kita mulai dari Papua. Kenapa Papua? Karena Presiden melihat dan berdasarkan data-data yang ada, Papua ini merupakan satu wilayah Indonesia yang kalau dibandingkan dengan
dengan saudara-saudaranya di luar sana, ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Misalnya kita dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, infrastruktur yang seperti bandara dan lain-lain. Kita tidak bisa membayangkan, Mas, dulu itu sekitar tahun 2015, saya pernah ke Wamena dengan melihat yang sekarang bandaranya. Saya rasa itu sangat berbeda sekali, dan itu hanya salah satu soal infrastrukturnya. Tetapi yang ingin digagas Presiden itu adalah bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tercipta, dan itu dimulai dari Papua. Karena itu Impres percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat itu beliau terbitkan bukan sekedar komitmen 15 kali saja, tetapi itu diteruskan dengan terbitnya regulasi-regulasi, dan itu ada di RPJMN. Baru kali ini Papua itu menjadi program prioritas nasional, dan di Impres 9 2020 yang awalnya Impres 9 2017 itu dari mulai 25-an kementerian lembaga termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat, ini sekarang di Impres yang 9 2020 itu 43 kementerian lembaga yang diminta untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Nah, Kepres 20 2020 ini mengamanatkan bahwa Pak Wapres adalah yang sebagai Ketua Dewan Pengarah. Baik, Pak Felix, 15 kunjungan ke Papua itu dimaknai positif tidak sih untuk masyarakat Papua menurut Anda? Iya. Pertama tentu kita berterima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena ini adalah komitmen besar untuk lebih memperdalam komitmen Indonesia sentris, bagaimana tadi Bu Deputi Mbak Dani sampaikan. Dan ada makna penting yang selain kehadiran, tapi kemudian ada pesan penting dari Bapak Presiden kepada kita, kepada publik, baik pada kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah, dan juga tentu berbagai entitas publik, bahwa Bapak Presiden menegaskan perlu ada sebuah semangat baru, paradigma baru, kemudian cara kerja baru untuk menghasilkan sebuah lompatan pembangunan di Papua. Artinya bahwa bagi kita menerjemahkan sebuah semangat baru, paradigma baru, dan cara kerja baru itu yang menjadi sebuah platform bersama kita, bahwa kita tidak melihat membangun Papua dengan cara-cara yang biasa saja, tapi kemudian memberikan warna bagaimana sebuah kebijakan yang rasa Papua. Ada kebijakan nasional yang memiliki kontekstual terhadap local wisdom, ya, kearifan lokal, kemudian melihat, memetakan persoalan-persoalan mendasar yang ada di tanah Papua, sehingga tentu kita mencoba untuk menerjemahkan komitmen Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden bahwa ada semangat baru dan paradigma baru itu melalui beberapa regulasi yang tadi Mbak Dani sampaikan, salah satunya dengan sebuah kerangka baru di dalam Impres 9 2020. Tapi kemudian sebelumnya ada pendekatan besar yang juga dilakukan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden adalah mengakomodasi pendekatan wilayah adat yang kita biasa sebut spatial cultures di Papua, menghargai kearifan lokal, kemudian konteks lokal, dan kita akomodasi dalam kebijakan nasional. Dan ini pertama kali di dalam RPJM itu menandakan bahwa ada kombinasi pendekatan, atau pendekatan yang komprehensif antara teknokratik, tapi juga pendekatan kebudayaan, sosiologi, jadi tidak hanya sekedar membangun infrastruktur saja begitu, Pak Felix? Iya, karena memang kita menyadari bahwa infrastruktur memang menjadi backbone, ya, menjadi tulang punggung di dalam berbagai percepatan pembangunan di Papua, dan tentu diiringi tentu dengan pembangunan SDM, kemudian pengembangan ekonomi, tapi ekonomi yang juga berbasis konteks wilayah yang ada di Papua. Pengembangan ekonomi misalnya di wilayah pesisir dengan potensi perikanan, kemudian misalnya di pegunungan ada potensi kopi, di daerah selatan, ya, ada Kabupaten Fakfak, Kaimana, dan potensi pala, kemudian ada coklat dan sebagainya, sehingga dan pendekatan itu pendekatan dari hulu sampai hilir yang kita dorong dan berdasarkan dengan kontekstual di wilayah. Dan salah satu terobosan penting juga adalah selain tadi regulasi, ini langsung komitmen dari Bapak Presiden, tapi ada sebuah semangat baru untuk dan cara kerja baru ketika Presiden, ya, pemerintah mendorong revisi Undang-Undang Otsus, Undang-Undang
21 tahun 2001 menjadi Undang-Undang 2 tahun 2021. Dan ini memberikan sebuah cara baru di dalam mengelola Papua ke depan, baik dalam konteks kebijakan kewilayahan, kemudian di dalam konteks skenario pembiayaan baru, dan juga hadirnya sebuah desain baru dalam konteks master plan pembangunan Papua 20 tahun ke depan. Baik, Pak Felix dan juga Bu Dhani, nanti kita akan lanjutkan beberapa strategisnya revisi Otsus ini nanti di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Prime Time News. Kembali kita lanjutkan perbincangan kita, masih berbicara mengenai percepatan pembangunan di Papua. Bu Dhani, seberapa strategis sih sebetulnya revisi Otsus Papua itu? Ya, tadi menindaklanjuti apa yang disampaikan Bung Felix ya. Saya rasa justru adanya daerah otonom baru ini sebetulnya dalam rangka bagaimana memastikan negara hadir, adanya pelayanan publik yang mendekatkan diri ke masyarakat. Karena kita tahu bahwa geografi Papua ini kan unik. Kita tidak membayangkan bahwa keunikan itu bukan hanya kita bisa melihat kalau misalkan ke Asmat itu daerah rawa-rawa, pegunungan bintang itu hanya bisa dicapai dengan pesawat, kemudian belum lagi Kabupaten Puncak ke Ilaganya kita juga mendapatkan geografis yang unik lagi. Nah, dalam rangka melihat geografis Papua yang bukan saja luas tapi unik ini, maka diperlukan bagaimana pemerintah daerah ini mendekatkan diri kepada rakyatnya yang masyarakatnya yang tersebar di pelosok-pelosok, dan bagaimana pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak mereka itu bisa dipenuhi gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya rasa Presiden bukan saja dengan kunjungannya atau pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini kan hanya salah satu bagian kecil saja. Tetapi sebetulnya Presiden kan berulang kali pembangunan manusia itu juga sangat penting gitu. Kenapa misalnya Presiden mengatakan cara baru, paradigma baru, cara pandang baru, tidak hanya top down tapi bottom up. Bukan jangan pendekatan keamanan tapi pendekatan kesejahteraan, dan itu kan diulang-ulang oleh Presiden, dan kita mencoba cara baru ini gitu. Bagaimana orang asli Papua dengan kebijakan afirmatifnya mendapatkan pemenuhan hak yang selama ini mungkin belum optimal, dan kemudian dengan pendekatan kebudayaan, dengan keunikan budaya Papua dan lain-lain. Nah, semua ini kan perlu diterjemahkan dalam kerja-kerja teknokrasi di birokrasi kita. Nah, inilah kemudian pembangunan SDM ini bukan perkara kita kawan-kawan di Papua ini harus terpenuhi soal hak pendidikannya, hak kesehatannya dan lain-lain, atau infrastrukturnya, tetapi bagaimana pendampingan itu juga menjadi penting gitu. Pendampingan di sana, siapa yang mendampingi di sana? Bisa kalangan akademisi dari Uncen, Unipa dan lain-lain, bisa juga dari Pemda. Bagaimana memastikan misalkan alokasi anggaran, penggunaan anggaran, bagaimana program itu harus menetes sampai ke masyarakat yang paling bawah. Itu harus ada pendampingan, pengawasan, dan itu dilakukan kawan-kawan di Papua gitu. Sehingga pendekatan budaya itu yaitu tadi, sebisa mungkin kita memberdayakan dan SDM Papua itu untuk mengoptimalisasikan agar apa yang sudah dimulai Presiden itu ada bola salju yang kemudian bergulir gitu. Oke, terjadi tidak itu, Pak Felix? Mungkin kembali lagi memperkuat apa yang tadi Bu Dhani sampaikan, bahwa kehadiran Undang-Undang Otsus ini kan ini menjadi bukti kehadiran negara, tapi bagi kami juga ini adalah sebuah penegasan terhadap afirmasi, kebijakan afirmasi kepada saudara-saudara kita orang asli Papua atau dalam konteks Papua. Dan kemudian ini juga menjadi tanda sebuah koreksi terhadap perjalanan Otsus yang selama ini berjalan selama hampir 20 tahun terakhir. Misalnya adalah dalam konteks penguatan afirmasi. Ada beberapa poin, ada pasal yang memperkuat bahwa ada jalur pengangkatan terhadap orang asli Papua di dalam DPR, baik yang dulu provinsi tapi sekarang di kabupaten kota. Artinya bahwa memberi kesempatan afirmasi kepada orang asli Papua untuk ikut serta di dalam proses pengambilan kebijakan dari waktu ke waktu di tingkat lokal. Tapi kemudian juga ini menjadi sebuah
penguatan di dalam kita melakukan koreksi terhadap pola koordinasi, kemudian perencanaan, kemudian juga pelaksanaan dengan hadirnya amanat dari undang-undang ini bahwa pentingnya adalah hadirnya badan khusus yang akan mengelola percepatan pembangunan dan otonomi khusus bagi Papua. Artinya tadi pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang memastikan deliver di tingkat lapangan, komitmen-komitmen dari pemerintah, dari presiden, dari Bapak Wakil Presiden. Dan yang berikutnya selain kehadiran institusi yang melakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi, tapi kemudian juga sebuah bagian untuk melakukan pasal juga ya di dalam undang-undang Otsus ini adalah pentingnya sebuah blueprint yang jelas, yang terukur untuk 20 tahun ke depan. Sehingga saat ini pemerintah sedang merumuskan rencana induk percepatan pembangunan Papua 2022 hingga 2041, tapi kemudian nanti diterjemahkan dengan action plan, dengan indikator yang terukur. Kira-kira misalnya saja, kita ingin ada kapasitas fiskal kita yang mampu, pendapatan asli daerah yang mampu di tahun 2041. Kemudian tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan? Penurunan tingkat kemahalan, kemudian juga misalnya aksesibilitas, kemudian kesiapan SDM-nya, kemudian bagaimana daerah memiliki akses untuk pengelolaan resources yang ada di Papua, sehingga ketika di tahun 2041 dana otsus sesuai dengan amanat undang-undang bahwa dana otsus ini 2,25 ini hingga 2041, kemudian tetapi di sisi lain ada indikator kenaikan pendapatan asli daerah yang meningkat. Ini sebagai salah satu contoh bahwa kita harus memiliki sebuah rencana induk yang menjadi pegangan bagi kita semua, baik di kementerian dan lembaga, kemudian juga di pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Dan terakhir sebetulnya tadi Bu Dhani sampaikan, dengan hadir sebuah strategi besar untuk redistribusi pembangunan yang lebih adil ke seluruh pelosok di Papua, hadirnya daerah otonom baru ini. Kita lebih mendekatkan pelayanan, tapi kemudian redistribusi pembangunan dan partisipasi politik, birokrasi, kemudian saudara-saudara kita yang di dunia usaha itu akan lebih dekat dengan pengambilan keputusan di masing-masing daerah. Dan sesuai dengan juga karakter wilayah yang existing ada di tanah Papua. Baik, kita jeda kembali, kita akan bahas kemudian nanti segmen berikutnya bagaimana kita bisa memastikan bahwa pembangunan di Papua ini bisa konsisten tidak hanya secara jangka pendek tapi kemudian juga jangka panjang. Kita akan bahas itu, jangan kemana-mana, Prime Time News akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, pemirsa. Bu Dhani dan juga Pak Felix, konsistensi kebijakan dan pendekatan di Papua ini dinantikan ya. Bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa kebijakan, pembangunan dan kemudian pendekatan yang dilakukan ini tidak hanya kemudian berlaku pada saat ini saja, tapi kemudian bisa bertahan sampai 10 tahun lagi. Khususnya kalau nanti Presiden Jokowi sudah turun, Bu. Nah ini bagaimana, Bu Dhani? Saya rasa tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya justru Presiden berikutnya ini perlu agak berhati-hati karena ia akan sudah dikunci dengan rencana induk Papua sampai 2041 yang nanti akan diturunkan dan diterjemahkan dalam RPJMN Presiden berikut. Ketika kita bilang bahwa Presiden Jokowi sudah 15 kali, ini kan sampai tahun 2022, bisa jadi sampai 2024 bisa 20 kali. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau Presiden berikut hanya 10 kali, 15 kali, padahal Presiden Jokowi sudah menentukan sebagai standar ideal misalnya. Mungkin kita berharap ada Presiden berikutnya akan memiliki komitmen yang seperti itu. Tapi sebetulnya dengan Presiden memberikan contoh konkret ke Papua 15 kali atau 20 kali, kemudian beliau juga selalu memberikan makna-makna simbolik yang saya rasa tahun 2015 itu kan ada kapsul waktu ya di Merauke itu. Itu kan akan dibuka 70 tahun kemudian. Nah, di sana itu salah satu yang saya ingat di bagian 1 itu adalah mimpi anak-anak Indonesia itu adalah
akan menjadi SDM yang unggul dan cerdas melampaui SDM di dunia. Artinya apa? Kenapa kapsul waktu itu di Merauke di Indonesia? Bisa jadi ini orang akan bilang itu di timur Indonesia, paling timur dan lain-lain. Tetapi kan juga bisa dimaknai kenapa di Papua. Nah, ini makna-makna simbolik yang disampaikan Presiden itu pasti memiliki maksud dan tujuan yang jelas gitu. Bagaimana misalnya PON dan Peparnas itu kan dilakukan di Papua. Nah, itu bukan sekedar kontestasi talenta-talenta unggul di bidang olahraga, tetapi ini maknanya adalah bicara soal keberagaman, solidaritas, persatuan, dan itu ternyata kawan-kawan di Papua yang mungkin lama sekali di framing tidak mampu, mungkin SDM-nya tertinggal dan lainnya, ternyata tidak. Dalam masa COVID-19 pun Papua luar biasa. Jadi ia berhasil melakukan atau menyelenggarakan event setingkat internasional ya, bukan nasional saja, dan dihadiri oleh tamu-tamu negara lain gitu. Jadi ini sebetulnya Presiden itu sedang menunjukkan sebuah simbol-simbol bahwa Papua itu bisa. Papua bagian dari wilayah Indonesia. Papua SDM-nya bisa, bahkan mampu, tangguh. Nah, itu terus-menerus yang dibangun Presiden. Jadi Presiden bukan sekedar bangun infrastruktur, itu hanya kelengkapan yang selama ini tertinggal dan tidak terbangun. Tapi sebetulnya Presiden itu sangat komit dengan SDM. Sekarang misalnya generasi muda Papua. Generasi muda Papua, Presiden itu sangat bukan hanya berkomitmen, tapi sangat serius memberikan perhatian itu. Misalkan dibangun hub Papua Kreatif itu Papua Kreatif Hub itu. Dan itu misalnya bagaimana dipilih 1.000 entrepreneur muda dari Papua, petani milenial, ada 9.600-an orang yang dipilih untuk soal teknologi informasi. Ini mungkin langkah kecil, tetapi Presiden sudah meletakkan fondasi ini. Jadi Presiden berikut ini tugasnya berat banget, Mas. Jadi dia harus minimal sama, atau kalau enggak dia harus melebihi. Dulu kan Presiden pernah bilang, kalau saya 10 kali ke Papua, menteri saya harusnya 2 kali lipat. Deputi, dirjen itu harus lebih dari itu. Nah, itu Pak Presiden saya rasa bukan sekedar menunjukkan kunjungan, karena kunjungan itu juga berarti kehadiran negara, tetapi juga itu diejawantahkan dalam regulasi, dalam RPJMN kita, dalam 41 tahun ke depan. Presiden sudah memikirkan itu dan dikunci. Jadi mau presidennya siapapun setelah Presiden Joko Widodo itu harus melakukan hal-hal itu. Kenapa? Karena ini kita membangun Indonesia sentris. Bukan sekedar bangun tempat atau wilayah Indonesia. Ini maknanya sangat simbolik. Membangun kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya BBM satu harga itu maknanya luas. Mengejawantahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi. Mengenai tagline-nya Torang Bisa begitu ya. Torang hebat. Pak Felix mau menambahkan. Tadi catatan menarik dari Bu Deputi bahwa Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden telah meletakkan fondasi untuk ke depan. Artinya dalam 8 tahun terakhir ini. Dan fondasi itu menjadi penting untuk kita. Karena pertama adalah fondasi sebetulnya perubahan tadi semangat atau pola pikir, mindset kita di dalam melihat Papua. Di dalam pidato pembukaan PON misalnya, Bapak Presiden sampaikan bahwa PON tidak dilihat sebagai kompetisi olahraga semata, tapi di situ panggung keadilan, panggung kesejahteraan, panggung keberagaman, dan simbol bahwa Papua dalam konteks global atau menjadi center dari sebenarnya nanti di dalam konteks Pasifik ke depan, dalam konteks Indo-Pasifik, Papua menjadi ujung tombak ke depan. Itu dalam konteks perubahan semangat ataupun pola pikir. Tapi yang kedua, kami melihat bahwa landasan yang telah diletakkan pemerintah saat ini adalah dari sisi kerangka perencanaan ke depan. Ada 20 tahun ke depan, dan ini menjadi pegangan platform bersama kita. Siapapun nanti pemerintahan ke depan, rencana induk akan dijadikan acuan utama di dalam penyusunan RPJP, bahkan di dalam undang-undang
rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045 meletakkan poin tentang pembangunan Papua ke depan. Begitu juga RPJMN untuk 5 tahun pemerintahan baru dan juga RPJMD gubernur-gubernur yang nanti insya Allah 5 atau 6, 7 provinsi di tanah Papua memakai blueprint ini. Dan kemudian juga dari sisi legacy, dari sisi kerangka kelembagaan, hadirnya Badan Khusus Papua yang akan mengelola dan memastikan dari sisi konsep teknokratik, kemudian pendekatan yang komprehensif maupun juga di tingkat lapangan dengan kehadiran Badan Khusus Penanganan Papua ini yang diketuai oleh Bapak Wakil Presiden. Dan terakhir adalah kerangka anggaran yang juga ada peningkatan menjadi 2,25%, tapi juga menjadi bagian untuk sinkronisasi dengan anggaran yang lain lagi. Koordinasi antara pusat dan pemerintah daerah itu seperti apa? Dan bagaimana kemudian baik pusat maupun daerah itu betul-betul menjalankan amanat supaya kemudian betul-betul pembangunan Papua sejalan begitu? Tentu pertama dari sisi pendekatan program, bahwa memang kita meletakkan ada program sektoral, ada program kewilayahan, tapi kemudian ada target-target yang terukur. Dan target-target terukur itu yang dipegang oleh baik pemerintah pusat, kementerian lembaga maupun juga pemerintah kabupaten kota. Dan untuk memastikan pola sinkronisasi ini dengan kehadiran badan, dan selama ini juga kita lakukan melalui Inpres dan Kepres 2020 kita melakukan itu. Dan juga ya kantor staf presiden juga ada pokja pengendalian yang memastikan baik policy maupun juga pelaksanaan di lapangan terjadi. Jadi seperti yang Mas Felix katakan tadi, bahwa dalam Inpres 9 2020 ini kan misalkan kantor staf presiden itu memiliki tugas program pengendalian program-program prioritas nasional presiden dan wakil presiden, dan kemudian juga kita pengelolaan isu strategisnya dan komunikasi politiknya. Nah, kita tuh satu rumpun dengan Bappenas, ya, kemudian dengan KSP, Bappenas, BPKP, dan Setwapres, kita satu rumpun soal pengawasan dan pengendalian ini. Jadi dan itu diterjemahkan juga dalam sistem monitoring evaluasi kami dengan kementerian lembaga. Kalau ini dimaknai sebagai soal pengendalian tadi, dan kita kerjasama. Saya senang sekali Mas Felix Wanggai sekarang di Setwapres, jadi kita koordinasi lebih baik lagi. Dan dari tahun 2017 sampai 2020 ini saya rasa kerja-kerja teknokratis yang diamanatkan dalam Impres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua Barat 9 2020 itu lama-lama ini kita menemukan pola dan mekanismenya, Mas. Pasti kita tidak akan belum sempurna, tetapi ini hope, harapan, dan kemudian percepatan proses dan progresnya ada. Baik, kita garis bawah bahwa memberikan hope itu memang penting begitu ya. Dan untuk kita ingin bahwa dalam konteks percepatan pembangunan ini tentu dalam Papua yang damai, sehingga seluruh komponen masyarakat juga bisa menerima. Ada rasa, kita ingin ada sebuah rasa kepercayaan bersama. Kita percaya pada saudara-saudara kita di tanah Papua, dan tentu saudara-saudara kita di tanah Papua juga percaya terhadap Baik, semoga kemudian pembangunan di Papua terus konsisten, dan kita berharap tidak hanya kemudian dipertahankan tapi juga ditingkatkan di masa mendatang. Terima kasih Pak Felix, terima kasih Bu Dhani telah bergabung sama kami. Terima kasih Mas Kevin. Terima kasih.